Sudah dibuka halaman 123? Oke. 123. Kemarin kita belajar tentang penyajian data hari Senin kemarin. Nah, menyajikan data itu apa? Dulu mungkin udah dipelajari di kelas 4, ya kan? Jadi data yang masih ini seperti ini, berantakan ini, kayak halaman 123 yang atas, ini kan masih berantakan datanya. Masih acak-acakan. Nah, ini kita sajikan dalam bentuk yang lebih rapi, biar mudah untuk dimengerti. Nah, menyajikan data itu bisa dalam berbagai bentuk. Ustazah share screen ya. Kelihatan belum ya? Suara Ustazah jelas nggak? Putus-putus nggak? Nggak? Oke. Kelihatan PowerPoint-nya? Oke, nah penyajian data. Penyajian data itu bisa dalam berbagai bentuk. Pertama dalam bentuk tabel. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin hari Senin. Sudah selesai tugasnya kemarin Senin? Halo, sudah selesai? Kemarin Senin? Oh ya, nanti difoto. Nanti Ustazah cek. Nah, bisa dalam bentuk tabel sama diagram gambar, sama diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran itu ada dua macam. Ada yang derajat, ada yang persen. Kemarin kita sudah belajar yang tabel sama diagram gambar. Coba kita bahas sedikit ya. Kita ulangi sedikit. Ini Ustazah ada data, tabel data nilai matematika siswa. Nah, ini kita rubah dalam bentuk tabel. Pertama kita bikin ini, kolom ini. Pertama kolom nilai, kedua kolom turus, ketiga frekuensi. Frekuensi itu maksudnya banyaknya data. Banyaknya data. Banyak. Banyaknya data. Frekuensi. Nah, bagian kolom turus ini dipakai untuk memudahkan. Jadi boleh pakai turus, boleh enggak. Turus itu gimana sih? Jadi gini. Nilai 50 ada berapa di sini? 1. Tulis 1. Ada lagi enggak? Enggak ada kan? Nah, berarti udah. Terus nilai 60 ada berapa? Ada 1. Tulis. Terus 2. Tulis. Bentar ada yang masuk. Terus ada lagi 60-nya. Nah, ini ada lagi satu lagi. Tulis 1. Terus nilai 70. Nilai 70 ada 1. Tulis 1. Ada lagi 1. Tulis. Terus ada lagi tulis. Jadi sambil nyorek sambil nulis. Gini. Terus nilai 80. Ada 1. Tulis. Coret lagi. Ada lagi. Coret lagi. 80-nya banyak ya.
Ada lagi. Nah, kalau udah 5 berarti gini. Terus coret lagi, tulis. Nah, terus nilai 90. 1, 2, 3. Nah, terus nilai 100 ada 1, 2, 3. Nah, kalau pakai turus gini, kita nggak mungkin ada yang terlewat. Kalau kita cuma awangan, cuma dihitung awangan, itu biasanya ada yang kelewat. Tapi kalau pakai turus, ini tercatat semua, asalkan ini dicoret. Nah, setelah itu turusnya ini kita rubah ke angka. Nilai 50 ada 1 orang, nilai 60 ada 3 orang, nilai 70 4 orang, nilai 80 ada 6, nilai 90 ada 3, 100 juga 3. Jadi totalnya berapa? Totalnya 1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 6, 14, 14 tambah 6, 20. Nah, jadi jumlah siswanya 20, yang nilainya 50 ada 1 orang, 60 ada 3 orang, dan seterusnya. Nah, Ustazah mau tanya. Ustazah mau tanya sama siapa ya? Mas Fadil, coba Mas Fadil. Mas Fadil? Halo Mas Fadil. Nah, yang nilai terbanyak itu nilai berapa? 80. Yang paling sedikit? Paling sedikit 50. Karena yang nilainya 50 cuman 1 orang. Nah, ini caranya kita merubah dari data yang masih acak-acakan ini ke dalam bentuk tabel supaya lebih mudah dipahami, supaya lebih mudah dibaca. Sampai sini paham? Kita lanjut ke piktogram. Nah, diagram gambar. Diagram gambar. Ada data peminjam buku. Ini ada di video kemarin ini. Data peminjam buku hari Senin ada 25 siswa. Terus hari Selasa ada 20 siswa. Rabu 30 siswa, Kamis 15, Jumat 10, Sabtu 45. Nah, ini gambarnya kita buat dua macam. Yang biru ini mewakili 10 orang, yang kuning mewakili 5 orang. Karena di sini datanya ada yang 25, ada yang 20. Jadi harus ada yang mewakili 5 orang. Nah, 25 mewakili 10 orang, berarti birunya 2. Yang mewakili 5 orang, berarti kuningnya 1. Terus 20, berarti kita cuma butuh yang biru aja. Karena 20 itu kan bisa 10 tambah 10 toh. Nah, berarti kita cuma butuh yang biru aja. Yang biru ini 2, jumlahnya udah 20. Terus yang Rabu 30. Nah, kita cuma butuh yang biru juga. Karena puluhan ini bulat ini. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 hasilnya 30. Terus yang 15. Yang 15 kita butuh 2. Butuh yang biru dan yang kuning. Yang biru 10, yang kuning 5. 10 tambah 5, 15. Terus yang 10 ini gampang banget. Tinggal taruh yang biru 1. Nah, yang 45 ini kurang 1. Harusnya ada tambahan kuning ya. Kan ini biru 4 itu 40. 10, 10, 10, 10 jadinya 40 kan?
Nah, ditambahi yang kuning 1. Yang kuning 1 ditaruh sini. Nah, jadi 45. Bingung nggak diagram gambar? Bingung nggak? Hai, ini tidak. Yang lainnya gimana? Mas Satria? Gampang atau susah? Gampang. Ya, kita lanjut sekarang belajar diagram garis. Nah, diagram garis. Diagram garis ini kemarin kita sudah pelajari ya. Nah, tapi kan kemarin kita cuman membaca, sekarang kita bikin diagram garis. Nanti akhirnya bentuknya seperti ini. Nah, titik, 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 terus nanti dihubungkan pakai garis. Ini datanya ini. Awal bulan Maret lalu, wabah virus COVID mulai masuk kota Balikpapan. Bulan Maret ada yang positif 10 orang. Terus di bulan April yang positif 18 orang. Di bulan Mei 15 orang. Di bulan Juni 7 orang. Nah, ingat, yang di bawah itu selalu keterangannya. Yang di bawah itu keterangan, yang berdiri itu jumlah. Nah, yang berdiri adalah jumlah. Bikin angkanya di sini disesuaikan dengan datanya. Disesuaikan dengan datanya. Kalau di sini kan datanya 10, 18, terus 15, dan 7 orang. Nah, ini boleh ditulis semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu boleh. Atau ditulis perkelipatan 2. Jadi, 2, 4, 5, 6, nanti dikira-kira. Atau seperti ini juga boleh. Kita langsung ya. Nah, bulan Maret ada 10 orang. Terus bulan April ada berapa orang, Mas Rafka? Bulan April ada berapa orang? Mana ya Mas Rafka ya? Bulan Maret 10 orang ini kan. Terus bulan April 18 orang, berarti di sini. Nah, terus bulan Mei ada 15 orang, berarti di sini. Bulan Juni 7 orang. Berarti di sini. Nah, kita urutkannya pakai garis kayak gini biar gampang. Nah, kalau udah ini dihubungkan. Set. Set. Nah, miring ya. Dihubungkan pakai garis. Nah, inilah kenapa kok disebut diagram garis. Karena dihubungkan menggunakan garis. Nah, dari sini kelihatan dari Maret ke April itu COVID-nya tuh meningkat. Terus Mei mulai menurun, Juni menurun lagi. Dari data ini berarti yang paling tinggi COVID-nya bulan apa, Mas Ajeda? Bulan April. Terus yang paling rendah bulan apa, Mas Ajeda? Bulan Juni. Bulan Juni cuma 7 orang. Nah, kalau kita buat diagram garis ini, jadi kelihatan
dia meningkat atau menurun itu kelihatan banget. Nih, hasilnya seperti ini yang lebih jelas. Tuh. Keseluruhannya berapa orang? 50 orang, asalnya dari 10 tambah 18 tambah 15 tambah 7. Jadi totalnya 50 orang yang kena COVID dari bulan Maret sampai bulan Juni. Ada yang mau ditanyain dari diagram garis? Nanti praktek ya, biar paham ya. Kita lanjut dulu, diagram batang. Nah, diagram batang. Bentuknya batang-batang kayak gini. Nah, ini datanya ya. Setiap tahunnya jumlah siswa di kelas 5B selalu berubah-ubah. Tahun 2018 ada 25 siswa. Tahun 2019 ada 28. Terus tahun 2020 mengalami penurunan, cuman 20. Tapi di tahun 2021 naik lagi, jadi 22 siswa. Nah, kita bikin angka seperti ini, jumlahnya. Kalau ini langsung dari angka 18 ya. Nanti kalian jangan gini, bikinnya dari angka awal. Misal 5, terus 10, terus 15, 20, 25, 30. Jadi dibikin kelipatan. Kalau dibikin kelipatan nanti lebih bagus. Lebih kelihatan. Nah, di sini jumlah. Di tahun 2018 jumlahnya 25 siswa. Terus 2019 jumlahnya 28. Ini. Nah, ini. Terus di tahun 2020 menurun drastis jadi 20 anak. Di tahun 2021 naik sedikit jadi 22. Nah, jumlah siswa terbanyaknya ada di tahun 2019, ada 28 anak. Nanti kalau bikin diagram batang, diurutkan pakai penggaris ya, biar nggak meleot-meleot ini. Jadi sesuai. Oh, segini tuh 28. Oh, segini tuh 25. Ini 20, ini 22. Jadi nggak meleot-meleot nanti gambarnya, pakai penggaris. Jumlah siswa terendah tahun berapa, Mas Hanif? Jumlah siswa terendah tahun berapa, Mas Hanif? Mana Mas Hanif? Nah, 2020. Jumlah siswa keseluruhannya tinggal ditambah aja. 2018 25, terus ditambah 28, tambah 20, tambah 22. Jadi totalnya 95 siswa. Ini masih gampang ini. Selanjutnya diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran ini lumayan ngitung. Pakai rumus soalnya. Sebelum masuk ke diagram lingkaran, ini perlu kita ingat-ingat dulu. Diagram lingkaran kan tadi ada dua macam ya, persen sama derajat. Nah, kalau satu lingkaran penuh ini, kalau dalam derajat, ini 360 derajat satu lingkaran penuh. Kalau dalam persen, satu lingkaran penuh ini 100%. Sampai sini paham? Satu full gini 360 derajat. Atau kalau dalam persen, itu 100%. Ini ada dua macam, derajat dan persen. Terus
Kalau setengahnya, lihat yang bagian yang pink aja ya. Bagian yang pink. Nah, setengahnya kalau dalam derajat itu 180 derajat. Kalau dalam persen itu 50%. Ya, ini setengah. Nah, terus ini segini itu bagiannya namanya 3/4. 3/4 bagian. 3/4 bagian, kalau dalam derajat itu 270 derajat. Kalau dalam persen, 75%. Nah, perlu nginget dua ini. Dalam bentuk derajat dan dalam bentuk persen. Terus yang terakhir, yang 1/4. Nah, 1/4 bagian dalam derajat itu 90. Kalau dalam persen 25%. Gitu. Ini untuk ngira-ngira Mbak Rafifa masuk, Bo? Iya. Alhamdulillah. Akhirnya bisa. Ini Ustazah rekam kok. Nanti kalau ketinggalan lihat rekaman aja. Ya, jadi gitu. Ustazah ulangi ya. Diagram lingkaran itu ada dua macam, derajat sama persen. Nah, yang perlu dihafalkan untuk membuat diagram lingkaran itu ini. Karena nanti untuk ngira-ngira, misal bagian yang suka pisang, misal 50%, berarti gambarnya segini. Bagian yang suka mangga, misal 25%, berarti bagiannya segini. Kalau bagian yang suka misal yang suka apel 30%, berarti 25% lebih sedikit. Dilebihin sedikit supaya jadi 30%. Kita kira-kira aja. Kalau 40% gimana? Berarti ditambahin sedikit lagi. Yang penting nggak nyampe 50%. Ya. Kita praktek aja di sini biar paham. Pakai contoh soal ini. Nah, kita coba yang bentuk derajat dulu ya. Bentuk derajat dulu. Pertama yang harus dilakukan setelah melihat data adalah ini. Tentukan jumlah seluruh datanya. Pertama, tentukan jumlah seluruh datanya. Ini caranya ada di buku tema halaman 127. Ustazah ambil dari situ tapi agak beda sedikit. Buku paket halaman 127 menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Pertama, menentukan jumlah seluruh data. Nah, ini datanya ini. Futsal ada 10. Yang ikut ekstra bulu tangkis ada 5. Yang ikut paduan suara ada 8. Menari 8. Karate 9. Totalnya 40. Nah, ini udah ada totalnya. Berarti nomor 1 kita centang. Terus nomor 2. Menentukan besar presentase atau besar sudutnya. Karena ini kita bikin lingkaran bentuk derajat, berarti kita pakai rumus yang bawah. Nih. Menentukan besar sudutnya pakai ini. Data yang akan diubah per jumlah seluruh data dikali 360 derajat. Dikali 360 derajat, karena derajat. Nah ini, yang mau kita ketahui yang pertama kan futsal, yang mau diubah ke derajat. Pertama futsal, futsal ada 10 anak. Terus, futsal ada 10 anak. Jumlah seluruh datanya ada 40. Jumlah seluruh datanya 40. 40-nya kita kasih bawah. Nah,
Ini data yang mau diubah. Ini data seluruhnya. Dikali 360 derajat. Ini bisa dicoret nolnya. Coret, coret. Tersisa 1/4 dikali 360 derajat. Ingat ya, perkalian pecahan. Kalau ada bilangan yang utuh gini, ini sama aja per 1. Nah, jadi 36 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 4. 4 dibagi 4, 1. 36 dibagi 360 dibagi 4, 90. Nah, tersisa 90/1. Kalau kita tulis, jadi 90 derajat. Persatunya nggak usah ditulis. 90 derajat. Yang ini juga sama, yang bulu tangkis. Nah, yang bulu tangkis sekarang. Bulu tangkisnya ada 5 anak yang ikut. Ada 5 anak yang ikut ekstra bulu tangkis. Berarti 5 per seluruhnya, seluruhnya itu 40, dikali 360 derajat. Iya. Nah, ini yang kita coret, ininya 360 derajat, dibagi 40. Kan ini ada 0,0 ya. Nolnya ini dicoret aja. 0, 0. Karena kan atas bawah, jadi bisa dicoret. 36-nya kita bagi 4. Hasilnya 9. Nah, tinggal 5 kali 9. Hasilnya 45. Makanya Ustazah dulu sudah pernah menekankan ya, perkalian dan pembagian itu harus dihafalkan 1-10. Biar kalau kita ngitung seperti ini cepat. Nggak perlu mikir lama-lama lagi. Langsung 5 kali 9, 45. Nah, sudah ketemu yang bulu tangkis 45 derajat. Terus yang paduan suara yang ikut ada 8 anak yang ikut padus. 8 per 40 jumlah seluruh siswa dikali 360 derajat. Ini kita sederhanakan sama seperti yang atas ini. Menyederhanakannya sama kayak yang atasnya tadi. Jadi ini jadi 9. Tersisa 8 kali 9. Hasilnya 72. Kalau belum hafal bisa pakai jari. Untuk hitungan 6 sampai 10 bisa pakai jari ini. 8 dikali 9 berarti 72. Terus menari. Nah, yang ikut menari juga sama 8, berarti persis. Tuh, persis kan hitungannya? Nggak perlu kita ngitung lagi, tinggal disalin aja. Terus yang karate, yang ikut karate 9. Berarti 9 per 40 dikali 360 derajat. Hasilnya 9 kali 9, 81 derajat. Nah, udah ketemu. Semua derajatnya dari masing-masing data udah ketemu. Besar sudutnya. Sekarang kita rubah ke dalam bentuk lingkaran. Nah, ini kita ngerubah dalam bentuk lingkaran. Pertama futsal dulu, yang paling gampang. Yang paling gampang futsal karena dia bentuknya sudutnya 90 derajat. Berarti otomatis gambarnya seperti ini. Nah, kita ingat-ingat lagi ini ya. Ini tadi ya. Kalau 90 derajat itu pas 1/4. Itu adiknya siapa ya? Adiknya Mas Hanif ya? Nah, futsal 90 derajat segini berarti. Terus bulu tangkis 45 derajat. Kita kira-kira 45 derajat itu setengahnya 90 kan?
Berarti gambarnya setengah dari 90. Kira-kira segini. 45 derajat. Terus 72 derajat. 72 derajat berarti lebih gede lagi. Dikira-kira aja. Lebih gede lagi. Terus satunya juga 72 derajat sama. Terus terakhir 81 derajat. Berarti bikin yang lebih gede. Nah, kalau mau tepat itu ngitungnya pakai busur. Gambarnya ini pakai busur. Busur derajat punya nggak di rumah? Iya. Nah, busur derajat itu kalau untuk gambar ini nanti bisa tepat. Nanti bisa pas banget. Jadi rapih gambarnya. Yang punya busur boleh pakai busur. Yang tidak punya, silahkan dikira-kira aja. Iya, ini cuman murah ini. Nanti beli. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pertanyaannya itu ya. Dari dulu itu terus. Iya, semoga ya. Semoga beneran. Habis lebaran. Ustazah pengennya segera ya. Tapi belum boleh. Sekarang kita ketemu lewat Zoom dulu ya. Nanti gini aja. Mesti nanti kalau pas ngerjain baru kerasa ini sulit atau gampang. Jadi kalau nanti ada pertanyaan langsung WA Ustazah aja ya. Oke? Nggak usah malu-malu. Pinjam HP ibu yang belum punya HP, pinjam bu, pinjam HP mau WA Ustazah gitu. Kalau sekarang mesti belum kerasa susahnya. Nanti pas ngerjain baru kerasa. Nah, sekarang bentuk persen. Bentuk persen. Caranya sama. Ini. Caranya sama. Cuman bedanya adalah dikali 100%. Kalau tadi derajat itu dikali 360 derajat. Kalau persen dikali 100%. Data yang mau diubah per jumlah seluruh data dikali 100%. Nah, ini nanti yang penting-penting dicatat ya ini. Ini atau boleh di print juga boleh. Biar punya catatan di buku matematikanya. Jadi nggak harus buka HP setiap mau belajar. Nah, kita pakai contoh ini, jajanan favorit. Siapa yang jajanan favoritnya bakso? Batagor, somai, mie ayam. Gedok. Wow. Sip. Lestarikan makanan tradisional. Makanan tradisional. Nah, di sini dari 50 siswa, ini sudah dijumlah ya. Sudah dijumlah totalnya 50. Dari 50 siswa yang suka bakso ada 20. Yang suka batagor ada 5, yang suka siomay ada 10, mie ayam 15. Nah, kita cari persenannya dari setiap data. Yang suka bakso ini berapa persen sih? Nah, kita hitung dulu. Bakso itu kan ada 20. 20 per 50, jumlah datanya 50, dikali 100%. Nah, 50 sama 100 ini sama-sama bisa dibagi 50. Jadi bisa disederhanakan. 50 dibagi 51, 100 dibagi 50, 2. Nah, kalau udah sederhana gini, ngitungnya gampang. Tinggal 20 kali 2.
Hasilnya 40. Terus yang batagor. Nah, yang batagor ada 5 anak yang suka batagor. Berarti 5 per 50 kali 100. 5 per 50 kali 100%. Ini kita sederhanakan sama seperti di atas. Ini kan per 50 toh sama. Ini kali 100%. Kita sederhanakan. Jadi tersisa 5 kali 2. 5 kali 2, 10. Yang siomay ada 10 anak yang suka siomay. Berarti 10 per jumlah data, jumlahnya 50, dikali 100%. Ini menyederhanakannya juga sama. Sampai bawah nanti sama terus. Jadi ini jadi 2, 100-nya jadi 2, 50-nya jadi 1. 10 kali 2, 20%. Yang mie ayam 15 anak yang suka mie ayam. 15 per 50 kali 100%. 50 bagi 51, 100% bagi 50, 2. Tinggal 15 kali 2, 30%. Lebih gampang kan yang ini? Angkanya lebih gampang ini. Nah, kita rubah ke dalam lingkaran sekarang. Yang bakso 40%. Masih ingat tadi? Kalau 50% itu segini? Setengahnya gini 50%, masih ingat? Segini 50% ya. Nah, kalau 40% berarti kita kurangin sedikit. Kita kurangin sedikit, jadi segini. Nah, 40% berarti 50% kurang sedikit. 10% berarti seberapa? Segini. Kan tadi kalau setengahnya ini kan 50%. Ini 40%. Berarti yang bagian sini mesti 10%. 10% tambah 40% kan 50 toh. Nah, kita pakai gambar yang lebih jelas ya. Nih. Terus yang suka mie ayam 30%. Yang suka siomay 20%. Nah, jadi yang 50% yang bagian kiri ini kita bagi jadi 2. Otomatis yang 30% lebih banyak ya bagiannya dari 20%. Nah, di sini kelihatan yang paling kecil itu 10% batagor. Terus yang kedua siomay 20%. Ketiga mie ayam. Jadi semakin besar bagiannya. Semakin besar persenannya, bagiannya juga semakin besar. Ada pertanyaan? Sudah bisakah? Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Nah, sekarang tugasnya adalah mengerjakan soal di buku USPS. Seperti biasa sampai besok pagi waktunya. Oh, Zoom-nya udah mau selesai. Nah, tugasnya mengerjakan soal di buku USPS. Coba dibuka halaman 129. Nih. Halaman 129. Nomor 3, 4, dan 5. Itu nomor 3 itu disuruh merubah ke dalam diagram batang. Terus nomor 4 disuruh merubah ke dalam diagram garis. Yang terakhir nomor 5 diagram lingkaran. Nah, diagram lingkarannya bikin 2 macam. Bikin versi derajat. Apa itu? Ya. Oh ya. Ya, berarti ditambah satu lagi Mbak Iva. Yang diagram lingkaran itu bikin 2 macam, bikin persen sama derajat. Ustazah tambahi ya di sini ya. Biar ingat.
Nomor 3, bikin diagram garis. Merubah ke diagram, garis atau batang ya? Batang ya? Batang. Terus nomor 4, itu merubah ke diagram garis. Terakhir nomor 5, merubah ke diagram lingkaran dalam bentuk persen, A persen, B derajat. Jadi bikin 2 macam. Siap? Siap menguji pemahamanmu? Jangan pesimis dong, jangan lemes. Ini hari Kamis. Hari Kamis tuh harus optimis. Ya, optimis itu berpikiran positif. Aku pasti bisa. Itu namanya optimis. Aku pasti bisa. Positive thinking. Jangan berpikiran, susah. Ini sulit. Jangan gitu. Pertamanya kita harus tekankan dulu. Ini gampang kok, ini gampang. Nanti kalau udah... ini siapa yang orek-orek? Jangan main game dulu ya. Jangan main game dulu. Kita ngerjain ini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung WA Ustazah. Oke? Ada pertanyaan? No? Yakin? Yakin. Ini nanti boleh di-print atau dicatat ya. Boleh di-print, boleh dicatat untuk belajar. Nah, yang perlu diingat-ingat adalah ini. Tuh, bagian-bagiannya ini berguna banget untuk gambar diagram lingkaran. Wajib ingat ini. Sama ini yang perlu diingat rumusnya. Nah, rumusnya kalau persen itu dikali 100%, derajat berarti dikali 360 derajat. Yakin udah paham? Pokoknya habis ini langsung ngerjain ya. Nanti ndak selak lupa. Kalau ngerjainnya nanti malam, nanti malah udah lupa yang dijelasin Ustazah tadi apa. Jadi langsung dikerjakan, nanti kalau nggak bisa langsung tanya. Waktunya kan sehari. Kalau di sekolah waktunya kan kita sekolah sampai jam berapa? Jam 3 ya. Nah, bayangkan di rumah itu kalian kayak sekolah. Jadi waktu untuk belajar itu berapa jam? Dari jam 7 sampai jam 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 jam. 8 jam dikurangi istirahat 2 jam ya, berarti 6 jam. Nah, 6 jam ini dimaksimalkan untuk belajar. Misal pagi 3 jam. Pagi 3 jam, sore 3 jam. Kita akhiri ya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.